keinginan untuk memanfaatkan situasi. Tadi ada kelompok yang murni tadi, lalu ada kelompok yang tidak murni. Masalahnya itu hanya ingin menentang aja, memanfaatkan situasi. Apapun yang diputuskan pemerintah diserang, itu ada yang seperti itu. Pemerintah harusnya ketika sudah berani mengeluarkan statement seperti tadi, buka seterang-terangnya. Kalau ada indikasi aktor politik yang bermain, menunggangi, atau kemudian menggunakan teman. Ini kura-kura dalam perahu ini, kura-kura tidak tahu. Semua orang juga tahu, yang punya duit banyak siapa. Udah itu aja. Terus yang pernah terlibat kasus-kasus sebelumnya itu siapa? Ada barisan sakit hati yang merasa berkeringat tapi tidak dipakai, atau mencari porsi kekuasaan ekonomi yang lebih besar melalui kekuasaan politik. Yang kemudian bisa melihat motif dan cara yang tidak benar dan tidak etis dalam kondisi pandemi. Tapi dalam konteks politik, saya pikir buka saja seterang-terangnya. Kalau ada pihak yang menunggangi, aktor politik yang menunggangi gerakan-gerakan yang berbahaya dan membahayakan seperti ini, kan toh jelas ini kan melanggar hukum. Sebaiknya dibuka, ditindak, dan kemudian biar publik yang kemudian menilai. Beberapa hari lalu beredar poster rencana aksi demo Jokowi Endgame yang akan digelar pada tanggal 24 Juli 2021. Kalau bicara langsung sudah bicara endgame, ini udah bicara mengenai pergantian kekuasaan. Jadi terlihat sekali motifnya politik. Seruan di dalam aksi ini dilontarkan secara nasional. Di dalam poster itu ada tulisan atau seruan mengundang seluruh elemen masyarakat untuk turun ke jalan menolak PPKM dan menghancurkan oligarki istana beserta jajarannya. Isunya tidak ada common denominator ya. Ini berbeda seperti pada zaman kejatuhan Soeharto. Tidak ada common denominator kebencian publik seperti zaman Soeharto. Yang benci ke Jokowi itu mungkin setengah, seperempat, sepertiga gitu. Disebut pula lokasi demo yakni dari Glodok ke Istana Negara dan disertai dengan logo-logo perusahaan ojek online seperti Grab, Gojek, dan Shopee Food. Kenapa Glodok? Ya karena itu adalah salah satu sentra bisnis Jakarta yang di dalamnya dipenuhi oleh para pengusaha menengah dan kecil asal Tionghoa. Jadi bisa dilihat apa yang dituju oleh aksi-aksinya adalah menciptakan kekacauan, melumpuhkan ekonomi. Belakangan pihak driver ojol dari perusahaannya maupun dari asosiasi atau komunitasnya sama-sama menegaskan mereka tidak terlibat dalam rencana demo tersebut. Jadi yang terjadi adalah pencatutan nama dan logo ojol di dalam poster seruan demo. Sementara itu di medsos beredar pula nama-nama dan foto serta data mereka yang diduga terlibat dalam aksi demo. Memang ada kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan untuk sengaja memprovokasi rakyat untuk berdemo di tengah situasi pandemi saat ini. Sebagai penggerak atau aktivis demo, bahkan data nomor HP mereka pun diekspos dan disebarkan oleh para netizen. Salah satunya adalah Del Pedro Marhen, aktivis dari blog politik pelajar yang pernah menjadi ketua BEM UI. Itu die hard memang sudah benci Jokowi, apapun yang dilakukan mereka tetap akan ujung-ujungnya Jokowi, presidennya harus turun. Nama Del Pedro mengemuka karena dia pernah melakukan debat terbuka dengan Ade Armando terkait meme Jokowi buatan BEM UI waktu itu. Del Pedro membantah dirinya terlibat dalam demo Jokowi Endgame. Dia juga mengaku tidak tahu siapa inisiator demo tersebut. Namun dia mengklaim kebenaran adanya aksi yang akan dilakukan pada tanggal 24 Juli kemarin. Tapi untuk tanggal 24 Juli 2021 jika ditanya akan ada aksi atau tidak, iya akan ada. Itu tidak bisa dihindarkan akan terjadi karena kita tahu warga sedang marah dengan situasi belakangan ini, ujarnya dilansir suara.com. Bahkan Del Pedro meminta agar Presiden Jokowi mengakui dan meminta maaf atas kegagalannya menjalankan pemerintahan, lalu kemudian mundur dari jabatannya. Ada beberapa hal gitu yang sebenarnya menunjukkan ketidakmampuan atau inkompetensinya pemerintah dalam menangani pandemi gitu. BEM mahasiswa sudah menunjuk hidung Jokowi begitu sebagai presiden dan rezim ini layak harus bertanggung jawab. Ya harusnya dia mundur gitu. Dia sadar bahwa segala bentuk inkompetensinya hari ini ya harus dipertanggungjawabkan gitu dengan dia meletakkan jabatannya.
Nah, dalam beberapa hari atau minggu terakhir ini, Partai Demokratlah yang terlihat dan terdengar paling vokal menyuarakan tudingan bahwa pemerintah gagal mengatasi pandemi. Dari Ibas yang menyebut failed nation hingga AHY yang mengaitkan turunnya pendapatan nasional per kapita dengan kemampuan negara menyelamatkan rakyat dari COVID. Ada lagi politisi Demokrat yang menuduh Presiden Jokowi hobi bikin ribut dengan umat Islam. Lalu Andi Arief yang kerap melempar cuitan di Twitter yang isinya memojokkan Presiden Jokowi. Di antaranya Andi Arief membawa cuitan seolah Presiden Jokowi minta maaf kepada rakyat karena gagalnya mewujudkan 7% pertumbuhan ekonomi. Bahkan ada juga politisi Demokrat yang meminta Presiden Jokowi minta saran ke SBY terkait penanganan pandemi. Rencana demo Jokowi Endgame ini pun menuai kecaman dan keprihatinan dari publik. Logika saja, di saat angka COVID meninggi, cari kamar di rumah sakit saja sulitnya luar biasa. Ada yang mau demo. Masalahnya itu hanya ingin menentang aja, memanfaatkan situasi. Apapun yang diputuskan pemerintah diserang itu ada yang seperti itu. Kondisi extraordinary yang tidak bisa secara absolut tidak bisa kita langgar lagi, yaitu masalah prokes, dan kalau itu terjadi termasuk mengatasnamakan demokrasi untuk melakukan gugatan sosial atau demonstrasi, ya pemerintah juga harus tegas. Rasanya hanya orang yang kurang cerdas yang mau. Kita pun siap untuk gantian menyerang kedunguan para pendemo ini. Ternyata pada hari H, demo tidak terjadi. Entah dibatalkan karena takut kena COVID atau memang tidak ada peminatnya. Siapa yang mau turun ke jalan terus gak punya duit sekarang ini mau turun ke jalan untuk sesuatu yang jauh kekuasaan kepresidenan gitu kan sangat sulit membayangkan itu bisa terjadi gitu. Pihak kepolisian sudah berjaga-jaga. Ya memang ada yang ditangkap kemarin itu. Ada 6 orang yang diamankan aparat kepolisian di lokasi demo karena mereka tidak bisa menjelaskan mengapa mereka berada di sana. Sesudah diusut ternyata mereka ini tahu ada rencana demo dari medsos. Kemudian mereka hendak menonton demo itu. Siapa ke-6 orang ini? Ternyata mereka adalah pengangguran. Padahal di Del Pedro sudah so iya saja bilang bahwa demo pasti terjadi. Sekarang mungkin dia lagi ngumpet kali ya. Malu karena omongannya terbukti hanya sekedar isapan jempol. Tidak terbukti yang juga ikutan tertampar karena demo gak jadi adalah gerombolan oposisi termasuk Partai Demokrat. Semua sudah sangat jelas, polisi juga tahu, cuman masalahnya berani apa tidak gitu. Karena pertimbangannya lalu pertimbangan politis. Nah, ada tujuan-tujuan yang sifatnya narsistik kekuasaan, ya, apapun pokoknya kekuasaan harus kembali kepada kelompoknya. Rakyat tahu kok betapa kerasnya Presiden Jokowi bekerja. Sukses rebutan vaksin dengan hasil berjuta-juta buat rakyat. Mencari jalan terbaik di antara yang terburuk agar ekonomi tetap jalan walaupun angka COVID lagi tinggi-tingginya. Masih ngasih bansos, vitamin dan obat-obatan buat rakyat. Semua lembaga pemerintahan termasuk TNI dan Polri turun tangan mempercepat program vaksinasi. Kapolda dan Pangdam atas pelaksanaan vaksinasi secara serentak, dan untuk itu TNI Polri akan membantu tenaga kesehatan dalam rangka percepatan vaksinasi. Yakin SBY mampu kayak Jokowi? Bagaimana menurut Anda? Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.